Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan laporan praktikum hasil pekerjaan kami tentang pembuatan Excel, ERD, database SQL, dan WordPress untuk UMKM Petoljes. Halo semuanya, saya Mauli Tarafa Anugrah dengan NIM 071. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum Excel. Dan HP ini akan saya berikan kepada orang yang akan menjelaskan praktikum SQL dan UI. Semuanya, perkenalkan, nama saya Bayu Kurniaji Sulistyo dengan NIM digit terakhir 079. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan SQL. HP ini akan saya berikan kepada teman saya yang akan menjelaskan tentang WordPress. Halo semuanya, saya Alisa Miza Alia dengan NIM 092. Di sini saya yang menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan WordPress. Digital saat ini, pengelolaan data telah menjadi sangat krusial dalam pengembangan sistem informasi. Basis data atau database menjadi fondasi utama dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi secara efisien dan terstruktur. Nah, praktikum ini dirancang khusus untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam merancang model data dan mengimplementasikannya dalam bentuk basis data relasional menggunakan SQL atau Structured Query Language. Di sini kami menggunakan data salah satu UMKM yang ada di Sidoarjo, yaitu UMKM Petoljes yang berada di Jalan Raya Wonocolo, Taman Sidoarjo. Kami mewawancarai pemilik usaha pada tanggal 18 April 2025 dengan Ibu Dewi. Tujuan utama praktikum ini adalah untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengelola data menggunakan Excel, merancang sistem basis data melalui ERD, dan mengimplementasikan database dengan SQL, serta membangun dan mengelola situs web menggunakan WordPress. Di praktikum kami terdiri dari 3 bagian utama yang saling berkaitan. Yang pertama praktikum Excel, yang kedua praktikum ERD dan SQL, dan yang terakhir praktikum WordPress. Dan yang pertama adalah praktikum Excel. Tujuan dari praktikum Excel ini adalah memudahkan seseorang untuk mengelola data dan menghindari kesalahan manual. Pada praktikum ini, kami membuat 3 tabel, yaitu yang pertama tabel inventory, tabel transaksi, dan arus kas. Pada tabel inventory berisi nama, kode barang, deskripsi, harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, jumlah dijual, harga jual, keuntungan, jumlah di inventory, dan harga di inventory. Kemudian yang kedua adalah tabel transaksi yang berisi nomor, kode barang, deskripsi, opsi penjualan atau pembelian, tanggal, harga, jumlah, dan transaction value. Kemudian kami juga membuat tabel arus kas yang berisi tanggal, total penjualan harian, total pembelian harian, dan sisa saldo harian. Kemudian kami menggunakan beberapa rumus. Yang pertama adalah rumus SUMIFS. Rumus di mana untuk menjumlahkan angka tetapi dengan syarat tertentu. Bisa dengan satu syarat atau banyak syarat atau lebih dari satu kriteria. Yang kami aplikasikan pada beberapa data. Yang pertama adalah data jumlah dibeli. Dengan rumus sama dengan SUMIFS, buka kurung, tabel transaksi jumlah, titik koma, tabel transaksi kode barang, titik koma, tabel inventory kode barang, titik koma, tabel transaksi penjualan atau pembelian, titik koma, penjualan, kemudian tutup kurung. Dan kami aplikasikan pada data UMKM JOS dan menghasilkan. Kemudian yang kedua adalah data harga beli dengan rumus sama dengan SUMIFS, buka kurung, tabel transaksi transaction value, titik koma, tabel transaksi kode barang, titik koma, tabel inventory kode barang, titik koma, tabel transaksi penjualan atau pembelian, titik koma, pembelian, tutup kurung. Lalu kami aplikasikan pada data UMKM menghasilkan
Kemudian data yang ketiga adalah data jumlah dijual dengan rumus sama dengan sum ifs, buka kurung, tabel transaksi jumlah, titik koma, tabel T, dan kami aplikasikan pada data UMKM menghasilkan. Kemudian data yang terakhir adalah data harga jual dengan rumus sama dengan sum ifs, buka kurung, tabel transaction value, titik koma, tabel inventory kode barang, titik koma, kemudian lalu kami aplikasikan menghasilkan. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus lookup yang kami aplikasikan pada data kode barang. Mengapa kami harus menggunakan rumus ini pada kode barang? Karena untuk memudahkan kami mendata bahan baku dan bahan jual yang sangat banyak untuk menghindari kesalahan manual. Dengan rumus sama dengan lookup, buka kurung, kode barang, dan tutup kurung. Dan kami aplikasikan pada data UMKM Betelgeuse dan menghasilkan. Dan yang terakhir adalah cash flow. Cash flow atau arus kas adalah keluar masuknya uang dari dan ke dalam usaha atau perusahaan. Uang masuk bisa dari penjualan, pinjaman, atau investasi. Kemudian untuk uang keluar bisa berasal dari untuk bayar gaji, beli barang, bayar listrik, dan lain-lain. Jadi, cash flow itu seperti catatan aliran uang supaya kami mengetahui apakah usaha kami lagi untung atau butuh dana tambahan. Untuk menghitung cash flow, caranya sebagai berikut, yaitu penjualan harian dikurangi modal atau buka kurung pembelian tutup kurung harian. Jika memasukkan data arus kas pada data UMKM Betelgeuse, maka hasilnya 5.700.000 dikurangi 2.701.500 sama dengan 2.998.500. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan SQL UMKM Betelgeuse. Sebelum langkah SQL, kita terlebih dahulu membuat tabel diagram flowchart yaitu IRD melalui software Draw.io. Langkah yang pertama, buat shape entitas berdasarkan data UMKM yang telah dibuat. Dimulai dari entitas barang, lalu lanjut pembelian, arus kas, penjualan, dan user. Kedua, sambungkan entitas dengan atribut menggunakan konektor yang bernama Entity Relation. Ketiga, ulangi langkah tersebut untuk setiap entitas yang lain. Dan yang terakhir, setelah selesai, ekspor IRD dengan format JPG atau PNG, dan hasil IRD-nya akan terlihat seperti ini. Baik, setelah hasil IRD telah jadi, kita bisa membuatnya dalam bentuk SQL. Yang pertama, download XAMPP, kemudian klik Start Apache dan MySQL. Kemudian ketika sudah, kita bisa klik Admin. Yang kedua, buka phpMyAdmin, lalu pada bagian buat basis data. Masukkan nama database Betelgeuse ke nama aplikasi. Pilih penyortiran atau collection, kemudian klik tombol buat. Yang ketiga, jalankan perintah SQL untuk membuat tabel barang dan pembelian dengan mendefinisikan struktur kolom, tipe data, serta kunci primer atau primary key. Setelah itu, klik tombol untuk menyimpan tabel ke dalam database. Langkah yang keempat, semua perintah create table berhasil dijalankan. Dan tabel-tabel seperti barang, pembelian, penjualan, dan arus kas telah dibuat di dalam database Betelgeuse ke-6 applikom. Yang kelima, gunakan perintah insert into pada tab SQL untuk menambahkan data-data barang ke dalam tabel barang sesuai dengan struktur kolomnya. Langkah yang keenam, masukkan perintah SQL insert into seperti pada gambar ke tab SQL di phpMyAdmin. Lalu klik tombol kirim untuk menambahkan data ke tabel pembelian. Dan yang ketujuh, masukkan perintah SQL insert into seperti yang terlihat pada gambar ke tab SQL di phpMyAdmin. Lalu klik tombol kirim untuk menambahkan data ke tabel penjualan. Yang kedelapan, masukkan perintah SQL insert into seperti yang terlihat pada gambar ke tab SQL, lalu klik tombol kirim untuk menambahkan data tabel arus kas. 9. Klik tabel pengguna, lalu masukkan data pengguna dengan insert into pengguna dalam kurung role, nama, ID underscore user, values dalam kurung pagi, Bayu, 1, siang, Maulida, 2,
dalam kurung sore Alicia 3 dalam kurung tutup. Langkah yang ke-10, masukkan SQL select kode underscore barang, koma deskripsi, koma jumlah underscore di underscore inventory from barang where jumlah underscore di underscore inventory kurang dari 5, titik koma pada database pentol JOS ke-6 aplicom untuk menampilkan data barang yang jumlahnya di inventory kurang dari 5. 11. Setelah memasukkan data ke tabel barang dan pembelian, jalankan perintah SQL select dengan join seperti digambar untuk menampilkan data barang beserta detail pembelian yang terkait berdasarkan kode underscore barang. Langkah yang ke-12, setelah pada tabel penjualan dan barang telah dimasukkan, jalankan perintah SQL seperti digambar untuk menampilkan data tanggal penjualan, jumlah yang dijual, keuntungan, dan deskripsi pada barang database. Untuk langkah yang ke-15, lalu ketik dan jalankan perintah fungsi agregasi seperti pada gambar untuk menghitung jumlah rata-rata nilai maksimum dan minimum dari kolom jumlah underscore dibeli, jumlah underscore jual, dan keuntungan. Setelah menjalankan fungsi agregasi, lanjutkan dengan membuka tampilan designer pada PHP MyAdmin. Maka akan muncul tabel yang terdapat garis yang berhubungan seperti gambar di bawah ini untuk memvisualisasikan dan memahami relasi antar tabel seperti barang, pembelian, penjualan, pengguna, dan arus kas. Setelah SQL dan IAD telah jadi, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagian ketiga adalah pembuatan website UMKM menggunakan WordPress. Berikut adalah langkah-langkah detail yang kami lakukan. Dimulai dengan pemilihan domain gratis. Kami memulai dengan memilih domain gratis yang tersedia di platform WordPress untuk website UMKM kami. Lalu yang kedua, pemilihan template website. Kami menjelajahi berbagai template yang tersedia dan memilih template yang paling sesuai dengan karakteristik UMKM Pentol JOS. Lalu setelah menemukan template yang tepat, kami mengklik tombol Activate untuk mengaktifkan template tersebut. Lalu yang ketiga, kita melakukan penamaan website. Kami memberikan nama yang sesuai untuk website UMKM kami, yaitu Pentol JOS. Lalu dilanjut dengan yang keempat, edit template header dengan penyesuaian pada bagian header website agar sesuai dengan identitas UMKM termasuk logo dan nama bisnis. Lalu yang kelima, edit template slogan dengan membuat dan mengedit slogan yang menarik dan menggambarkan nilai jual UMKM Pentol JOS. Lalu yang keenam, edit dan tambah gambar. Kami mengunggah foto-foto produk dan gambar pendukung lainnya untuk membuat website lebih menarik dan informatif. Lalu yang ketujuh, menambahkan ikon sosial media dengan menyisipkan link media sosial UMKM yang meliputi Instagram, TikTok, dan WhatsApp dan bisa lainnya untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Lalu selanjutnya yang kedelapan, menambahkan laman baru. Membuat struktur navigasi website dengan menambahkan halaman-halaman baru. Laman-laman yang kami buat itu meliputi laman About Us, yaitu halaman yang berisi informasi lengkap tentang profil UMKM Pentol JOS. Yang kedua, laman produk, halaman khusus yang menampilkan menu-menu yang tersedia, harga, deskripsi produk. Dan yang ketiga ada laman kontak us, yaitu yang berisi informasi kontak lengkap UMKM Pentol JOS yang meliputi Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Lalu setelah ketiga halaman itu terbentuk, kami melakukan editing detail pada masing-masing halaman dengan menambah elemen. Kita bisa menggunakan fitur editor WordPress dengan mengklik tanda tambah untuk menambahkan berbagai elemen seperti teks, gambar, tombol, dan widget lainnya. Lalu kita juga mengatur tata letak atau layout konten agar terlihat lebih profesional dan mudah dibaca oleh pengunjung. Lalu selanjutnya masuk ke fase finalisasi.
Kami melakukan preview dan testing untuk memastikan semua elemen berfungsi dengan baik dan tampilan website yang kami buat itu bagus di berbagai perangkat. Setelah semua laman siap dan telah dicek, kami melakukan launching website dengan mengklik tombol launch site, lalu sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa website telah berhasil diluncurkan dan siap diakses untuk publik. Dan langkah terakhir, kami dapat membagikan link website yang sudah jadi kepada publik dan memulai promosi online untuk UMKM Pentol-Jos. Melalui praktikum yang telah kami laksanakan, kami memperoleh pemahaman tentang pengelolaan data dan pembuatan sistem informasi. Penggunaan Excel dengan rumus SUMIF dan VLOOKUP terbukti sangat efektif dalam pengelolaan data UMKM, di mana kami dapat mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses analisis keuangan secara signifikan. Dilanjutkan dengan pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD menggunakan Draw.io, memberikan kami wawasan yang mendalam tentang bagaimana merancang struktur database yang logis. Lalu dilanjutkan kami mengimplementasikan langsung menggunakan SQL di XAMPP. Pada saat implementasi SQL, kami dapat melihat bagaimana konsep teoritis IRD diterjemahkan menjadi struktur database yang nyata dan fungsional. Pemahaman tentang kardinalitas relasi baik one-to-many atau many-to-many itu tidak hanya berguna dalam desain, tetapi juga dalam penerapan constraint dan foreign key dalam SQL. Sementara itu, kita juga melakukan eksplorasi WordPress sebagai platform pembuatan website, membuat kami memahami bahwa teknologi modern telah menyediakan solusi yang sangat user-friendly untuk UMKM yang ingin memiliki kehadiran online tanpa memerlukan kemampuan coding yang mendalam. Keempat aspek ini, pengelolaan data dengan Excel, desain database dengan IRD, implementasi dengan SQL, dan pembuatan website dengan WordPress, ternyata saling berkaitan dan membentuk teknologi informasi yang lengkap untuk mendukung operasional bisnis modern. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga kami mendapatkan nilai aptikom yang memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.